Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, dari grup WA kemarin ada yang menanyakan tentang bagaimana situasi di dalam Papua, ya. Situasi orang beragama bagaimana, terus pekerjaan orang Papua itu kalau di pedalaman seperti apa. Nah, di sini saya sampaikan bahwa yang namanya kerukunan umat beragama itu sudah tertanam sejak dahulu, ya, dari nenek moyang mereka itu menghormati kepada pengikut agama lain, itu toleransinya sangat tinggi, ya. Jadi misalnya saja orang-orang yang di pedalaman itu melakukan pemburuan, ya, berburu, terus kemudian mereka dapat babi hutan, kalau di Jawa terkenal dengan celeng itu, ya. Itu mereka tidak akan memberikan, ya, pada umat Islam, walaupun dia lewati daerah, dia membawa dipanggul gitu, ya, dengan separuhnya babi itu dipanggul separuh begitu, tidak akan memberikan kepada umat Islam, kecuali ada orang Islam sendiri yang minta, ya. Kalau orang itu meminta, maka langsung dipotongkan di situ, potongkan terus diberikan gratis, ya, nggak ada istilah bayar berapa tidak. Tapi kalau untuk berburu yang lain, misalnya burung, nah itu mereka menjualnya dengan harga 5.000 satu potong. Tapi kalau untuk jenis-jenis burung kasuari, ya, itu memang 5.000 itu enggak terlalu mahal, ya. Kalau mungkin satu potongan itu adalah kira-kira 1 kilo. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi seperti babi hutan itu dipotong terus diberikan, tapi ya sedikit sekali lah umat Islam yang mau memakan daging babi itu, cuma mereka makanya tidak akan memberikan. Nah, seandainya bagaimana kalau kita itu bertamu ke rumah penduduk setempat, ya. Nah, walaupun mereka itu masak, ya, daging babi itu, mereka nggak mungkin memberikan apa yang dimasak itu kepada tamunya jika tamunya itu orang Islam. Nah, dia memberikan mungkin masakan Indomie atau makanan-makanan lain yang tidak ada hubungannya dengan yang mereka masak. Nah, inilah, dan jadi segi toleransinya memang tinggi. Kemudian misalnya pada saat hari raya Idul Fitri, ya, nah, orang-orang kampung itu menjagakan rumah-rumah orang yang akan melakukan sholat Idul Fitri, ya. Jadi orang-orang Kristen itu semuanya ada di rumah-rumah itu menjaganya mungkin beberapa jam, karena dari tempat rumah ke tempat ibadah itu agak jauh, ya. Jadi segi toleransi ya memang seperti itu. Begitu juga kalau misalnya pas perayaan hari Natal, maka umat Islam juga berganti yang menjagakan rumah mereka. Jadi untuk kerukunan umat beragama itu sangat sangat dihormati dan toleransinya tinggi, ya. Terus kemudian mengenai pekerjaan, ya. Nah, orang yang ada di pedalaman itu tidak pernah berpikir bagaimana mencari uang. Tidak ada dalam benak mereka itu mencari uang. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan, itu pekerjaan yang bisa bisa dinikmati hasilnya, bisa dirasakan, misalnya berburu.
Nah, dari hasil perburuan itu belum tentu juga mereka jual, kadang mereka makan. Terus disimpan ya, kalau kita pakai kulkas mereka menyimpan itu di asap ya. Jadi digantung, terus kemudian di bawahnya itu dikasih kayu bakar supaya keluar, dan daun-daunan kering itu supaya mengeluarkan asap. Itu juga suatu cara untuk pengawetan daging. Jadi walaupun tidak punya kulkas, daging itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, seperti itulah. Terus bagaimana pekerjaan seseorang ya, tentara yang ada di pedalaman. Nah, ini agak berbeda dengan keadaan di Pulau Jawa dan di sekitarnya ya. Kalau untuk di Papua itu ada semacam jatah peluru ya. Jatah peluru untuk setiap anggota TNI itu satu hari itu 10 peluru. Nah, dalam 1 bulan mereka 300 peluru. Kadang diambilnya itu dalam waktu 4 bulan. Nah, peluru ini digunakan ya dengan senjata M16 itu digunakan untuk berburu, kemudian hasil buruannya itu dijual kepada masyarakat. Nah, inilah istilahnya itu ada pemasukan ya, karena kalau menunggu gaji orang yang ada di pedalaman itu 4 bulan, kadang 6 bulan baru mengambil gaji ya. Wah, kalau untuk kita saya kira sangat tidak relevan ya. Nah, seperti itulah. Jadi bukan suatu yang aneh, memang dari pusatnya itu memang jatah 10 peluru setiap hari itu ya. Makanya setiap TNI itu kadang pagi sampai tengah hari itu berada masuk ke hutan ya, sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Terus nanti kadang keluar membawa hasil buruannya, tapi juga belum tentu ditembak itu mati. Nah, walaupun dengan senjata laras panjang itu kadang-kadang tidak. Nah, ada yang ditanyakan lagi tentang kesukaan ya, hobi. Kalau di Jawa itu banyak orang senang mancing ya, banyak orang senang pelihara burung, dan yang banyak lagi itu wisata ya, wisata dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana kalau untuk orang Papua? Nah, ini apa ya, yang namanya burung itu di dalam daerah itu tidak ada hukum ya, seperti di sini mungkin kalau jenis burung apa dilindungi, tidak boleh dipelihara. Nah, kalau masih di dalam daerah itu tidak ada larangan mau pelihara burung apa, misalnya cendrawasih. Nah, itu kalau dijual di kampung itu 100.000 satu cendrawasih itu. Tapi kalau burung mambruk yang besarnya seperti itik ya, mentok itu sekitar 20.000 sampai 25.000. Nah, orang kadang juga pelihara itu, makanya kakinya diikat terus ditaruh di pinggir rumah. Burung-burung mambruk itu mungkin kalau di Jawa itu barang yang sangat terlarang mungkin ya kalau orang mau, karena burungnya itu juga bagus lah, semacam burung merak itu, besarnya sebesar itik tapi berwarna biru yang mengkilat gitu, biru bercahaya. Nah, orang di sana itu tidak sempat ya berpikir bagaimana memelihara burung. Ada memang burung itu hampir di Asia Tenggara itu yang terbanyak itu di pedalaman Papua. Semua burung masih terlindungi oleh alam sekitarnya, tapi jarang sekali orang yang mengambilnya. Ada hanya sekitar beberapa orang perwira itu bisa
bawa burung, terus masuk ke pelabuhan, masuk ke karantina, kemudian bisa dibawa ke Jawa. Tapi untuk orang-orang yang sipil itu seandainya dia membawa burung ketahuan, maka di pelabuhan itu langsung dilepas. Nah, jadi tidak akan seorang yang selain perwira itu bisa membawa burung. Padahal burung itu banyak sekali ya jumlahnya, dari yang mahal-mahal itu ada semuanya burung. Sampai yang kecil sebesar inilah, sebesar ini ujung dari yang paling kecil ini, nah sebesar inilah. Itu ada juga burung itu. Dan juga lincah, dia juga ngoceh lah ya. Gator lah istilahnya burung. Hampir semua burung itu yang namanya burung nguri apa itu ya, tiap-tiap sore itu dia sudah punya tempat sendiri untuk tidur. Jadi kalau misalnya orang kepengen burung itu cuma ya dikasih pulut, itulah lem ya, jenis-jenis lem, terus dikasihkan di situ ada semacam jerat ditaruh di pohon itu. Jadi masalah senangan itu tidak terfikirkan untuk orang-orang pribumi Papua ya. Jadi sangat beda. Kemudian mancing ya, kebiasaan mancing fishing. Nah, untuk fishing ini saya selama beberapa tahun berada di Papua, saya belum pernah ya, baik para pendatang ataupun penduduk asli melakukan seperti pemancingan, entah itu di laut ataupun di sungai-sungai. Padahal di pinggiran rumah saja ada parit-parit sebesar setengah meter itu. Setiap hujan ada lele kampung itu, lele lokal itu ada di sekitar itu. Nah, orang kalau memang suka menangkap itu ya bisalah dalam sekejap itu dapat 50 lele, cukup untuk satu kali goreng ya. Jadi kalau masalah memancing ya, itu saya lihat dari pedalaman maupun di kota ya, di kota provinsi itu tidak ada. Jadi kalau di sana hanya kepengen makan ikan saja, minta sama orang yang nelayan itu turun dari laut itu, paling enggak itu 5 kilo pasti diberi tanpa kita harus membayar itu ya. Jadi orang sosialnya memang juga tinggi, tapi juga toleransinya tinggi. Tapi kenapa kalau kita yang berada di Jawa itu sering mendengar berita tentang kerusuhan ya, kerusuhan. Nah, ini sejak tahun 80 ya, dulu belum ada transmigrasi umum yang ke sana itu. Tapi orang-orang yang langsung merantau ya, karena saya pernah berkonsultasi dengan kepala Bandara Sentani ya, itu berasal dari Jawa, masuk ke Papua pertama itu hanya dibuang karena dia pada waktu zaman PKI itu dia ketangkap di pinggir jalan ya. Waktu pemeriksaan dia tidak membawa identitas KTP, maka dia langsung dibuang ke Jayapura. Waktu itu dia datang itu ya, yang namanya rumput setinggi orang ya, yang namanya ilalang itu, dia menangis juga. Tapi akhirnya ada pekerjaan, terus berkembang, terus bisa orang itu memiliki rumah sampai sekarang juga bisa diteruskan oleh keturunannya ya. Jadi waktu orang-orang datang di sana belum ada teran umum ya. Jadi secara pribadi dari Jawa memang bertujuan ingin merantau, dan sistem perekonomian di Papua itu ya hampir ya
90% itu memang dikuasai oleh orang-orang Bugis Sulawesi ya. Orang-orang itu sebagai pengendali perekonomian di Papua itu ya, semua perdagangan itu mayoritas dilakukan oleh orang-orang Bugis. Orang Cina juga ada sedikit ya, tapi orang Cina itu berada di tengah kota. Tapi kalau dia masuk ke desa, membuat suatu pondokan di desa ya misalnya, itu tidak mungkin membuat rumah bagus ya. Ya rumah seadanya seperti apapun bentuknya, itu rumah yang sangat jelek. Walaupun dia seorang miliarder, walaupun dia mempunyai kapal, dia berdagang kayu, dia berdagang beras, kemudian dia berdagang jenis-jenis kelapa ya. Jenis kelapa itu kalau membawa mungkin 3 tabi sekali kirim ya. Dia juga pedagang-pedagang besar, tapi waktu dia memasuki wilayah itu dan bermukim di situ untuk mengumpulkan barang-barang dagangannya itu, mereka membentuk komunitas sendiri, tapi tidak menyolok. Jadi masyarakat tidak akan ada perasaan bahwa dia itu adalah orang kaya, tidak. Jadi orang ya sangat aman lah di sana itu. Hanya daerah-daerah ya kerusuhan itu kebanyakan di daerah suatu pertambangan atau proyek-proyek besar. Itu yang sering terjadi kerusuhan ya. Terus rasa egois itu memang ada, sejak dulu itu ada rasa egois ya. Pada waktu tren pertama kali ya di Jayapura itu sekitar tahun 85, itu terjadi bentrok antara tren lokal ya, penduduk asli, dengan tren dari Jawa Bali. Nah, yang dari Jawa Bali itu ada 300 kakak ya. Satu kakak ada yang mungkin 3 orang, 4 orang. Nah itu ditebas semuanya kepala itu, dipotong baik laki-laki maupun perempuan. 300 kakak itu habis. Nah maka datang bantuan dari batalion 7653. Waktu itu sudah terlambat, semuanya sudah mati, hanya tinggal satu saja, satu orang anak perempuan. Nah anak itu kemudian dibawa ke kota oleh seorang suster dan dirawat hingga dewasa. Jadi secara umum memang perseteruan ya, atau rasa mungkin saling ego ya antara pendatang dan pribumi ini memang sejak dulu ada. Jadi orang-orang tren yang sudah 10 tahun misalnya, nah dia punya anak yang bersekolah di daerah lain, maka model di sana itu jalan itu ditutup dengan batang-batang kayu besar itu. Nah orang mau lewat susah. Nah saat itu anak-anak sekolah itu ditangkap, kemudian ditahan. Nah terus orang tuanya itu didatangi, dimintai tebusan. Mungkin ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Itu sejak dulu memang ada kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Jadi sebagai pendatang juga rasa was-was itu ada. Seperti apapun keberhasilan seseorang itu di daerah Papua itu jaminan keamanan itu tidak terjamin. Misalnya malam hari seseorang ada yang mabuk begitu ya, terus melakukan perusahaan di suatu daerah. Saat itu juga dilaporkan polisi maupun tentara, itu tidak langsung memberi reaksi ya. Ini jangan yang itu. Jadi sepertinya itu orang yang mabuk itu di Papua itu seperti raja ya.
Nah, inilah perbedaan dengan di daerah-daerah yang lain. Jadi mungkin ini bisa menjawab dari rekan-rekan WA ya, bagaimana kondisi tentang di pedalaman itu, bagaimana pekerjaan, dan juga toleransi pada masyarakat itu ya. Ya sudah saya sampaikan, mungkin setelah ini mungkin ada juga sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silahkan komen pada konten kami Pak Wiro Darwin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.